Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semua kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu dan pastinya bahagia ya guys. Balik lagi sama gue Aldi di channel YouTube Aldi Ride. Dan seperti biasa guys, pagi-pagi gue lagi nggak riding. Dan biasanya kalau gue nggak riding, ya kita bahas-bahas mengenai permotoran lagi ya guys ya. Kalau nggak salah di vlog kemarin kan gue udah pernah bilang yang tentang alasan gue kenapa gue belum ganti knalpot itu guys. Gue pernah bilang terakhirnya gue bakal ngejelasin apa sih knalpot 41 atau mungkin knalpot 421 itu maksudnya apa sih, kenapa kok bisa begitu gitu kan. Nah oke, jadi gue mungkin di vlog kali ini tentang motor-motor gitu ya. Ya gue akan ngebahas tentang perknalpotan lagi nih guys ya. Tapi ini bentuknya sharing ya guys ya. Gue juga nggak tahu banyak mengenai otomotif. Gue juga nggak begitu paham mengenai fisikanya atau ilmunya, teorinya lah gitu ibaratnya. Gue cuma sharing aja. Jadi pasti kalau misalnya ada salah-salah, tolong lo tinggal tulis di komen. Dan kalau lo juga mau berbagi ilmu juga, wah itu bagus banget sih. Kalau kalian berkenan mau bagi-bagi ilmu mengenai tentang motor, tentang knalpot, lo bisa tulis komen di bawah guys. Sharing ilmu kalian ke teman-teman semuanya, teman-teman viewer semuanya, itu bakalan sangat bermanfaat banget guys ya. Oke, jadi ini gue mau sharing aja ya. Jadi tentang knalpot guys ya. Mungkin kalian kan kalau misalkan motor 4 silinder terutama yang lagi in banget nih kayak ZX25R itu kan pasti lagi milih-milih knalpot, lagi bikin header, lagi bikin apa, nah terus ketemu angka 41 dan 421 gitu. Itu maksudnya apa sih? Ya kenapa angka pertamanya mesti 4? Ya lagi-lagi kan ini kan untuk knalpot 4 silinder pasti punya 4 exhaust port ya, punya 4 silinder, punya 4 ruang bakar, punya 4 exhaust port. Ya jadi makanya angka pertama pasti 4 ya, karena pasti dari 4 silinder mengeluarkan 4 pipa ya kan. Nah dari 4 pipa itu, nah baru di situ variabelnya ada 41 dan 421. Kalau 41 itu berarti dari 4 langsung gabung jadi 1 pipa ke silencer, kebuang ya. Nah kalau 421 itu berarti jadi 4 exhaust port, dari 4 pipa nih yang 2 nyambung dulu gitu, terus baru nyambung jadi 1 ya. Gue lupa nyambungnya, tergantung firing ordernya ya, bisa jadi mungkin begini gitu ya. Jadi yang 2-nya ke sini, 2-nya ke sini, baru nyambung jadi 1 gitu ya. Ya pokoknya intinya dari 4 terus nyambung ke 2 dulu, baru yang 2-nya jadi 1. Makanya disebut knalpot 4, 2, 1 ya. Mungkin juga ada yang penasaran, kenapa sih kok knalpot kok cuma ada 2 headernya gitu, yang common lah gitu, kenapa nggak ibaratnya cuma 421 dan 41 gitu, kenapa nggak 42 stop gitu ya, 42 gitu ya, jadi knalpotnya 2 ujungnya, atau mungkin 44, atau mungkin 4231, atau mungkin 442, atau mungkin 433 gitu ya. Ini kok jadi kayak strategi main bola ya. Jadi gue sendiri pun nyari kenapa kok cuma 421 dan 41, emang yang lain jelek gitu ya. Nah pas gue cari-cari tuh akhirnya gue ketemu alasannya gitu ya. Pas gue pelajarin ternyata kenapa 421 dan 41, karena didasarkan kepada aspek efektivitas dan ekonomi pastinya ya. Ya lu bayangin aja contoh nih, misalkan gue ngambil knalpot 42 gitu atau enggak 44, bisa aja performanya malah bagus gitu ya, dengan riset, dengan development, dengan biaya yang besar untuk meresearch itu knalpot misalkan 42 atau 44 gitu ya. Itu gue yakin performanya nggak kalah, bahkan melebihi yang knalpot yang biasa kita pakai 41 atau 421 gitu kan. Tapi coba lo bayangin, lo butuh silencernya lebih banyak kan, misalkan 44 lo butuh 4 silencer, lo mesti penempatan knalpotnya itu yang mufflernya ada 4, taruh di mana itu juga repot, butuh riset lebih dalam. Terus cost biayanya juga pasti lebih mahal, bahan yang dibutuhkan lebih banyak ya. Jadi nggak efektif juga guys secara ekonomi dan secara performan ya. Untuk mengambil performa yang sama bisa digunakan 41 atau 421 gitu ya. Ya menurut gua jadinya jadi waste gitu kan. Jadi
kenapa akhirnya dari faktor efektivitas dan ekonomis yang paling memberikan karakter signifikan gitu ya terhadap performa, ternyata cuma 421 dan 41. Dan 421 dan 41 tadi itu juga lebih ekonomis untuk dibuat, cost-nya lebih rendah. Nah seperti itu ketimbang knalpot yang header-header yang lain. Ya begitu mungkin jawabannya, karena gue nyari-nyari nggak ketemu, tapi pas gue lihat-lihat, oh ternyata ya itu tadi, faktor efektivitas dan faktor ekonomis. Nah terus 421 dan 41 itu ternyata memberikan efek yang berbeda guys ya tadi. Nah 41 itu knalpotnya itu banyak yang bilang adalah lebih less restriktif ya, jadi airflow-nya dia hambatannya kecil ya, karena dari 4 langsung menuju jadi 1 gitu ya. Dia bisa membantu untuk mengimprove ya tenaga di RPM tengah sampai RPM atas atau enggak limiter. Nah jadi kalau lo seneng sama tenaga atas, nah cocok tuh pakai header 41 ya, jadi lebih airflow-nya lebih bagus di RPM atas. Nah kalau misalkan header atau knalpot 421, dia lebih restriktif ya untuk menunjang ya, ibaratnya lebih punya back pressure lah. Nah itu biasanya back pressure itu biasanya akan mengimprove tenaga yang ada di RPM dari idle sampai menengah, RPM menengah. Nah makanya kalau lo merasa kayak lo pengen lebih mementingkan tenaga yang di RPM bawah gitu ya, tarikan ya di RPM bawah gitu, nah itu lo lebih cocok pakai knalpot 421 guys. Nah jadi gitu ya, ibaratnya perbedaan karakter dari knalpot 41 dan 421. Nah dari suara pun ternyata juga beda loh guys ya. Kalau lo seneng suara yang ibaratnya teriak gitu ya, yang screaming di atas, serak-serak basah tapi di atas gitu kan, itu lo cocok banget pakai knalpot 41 ya. Termasuk gue sendiri juga fans berat knalpot 41 karena gue udah ngerasain di mobil ya. Jadi 41 itu lebih scream lah gitu kan, lebih teriak gitu ya. Cuman memang knalpot 41 itu ya agak sedikit berisik ya guys ya, terutama kalau ibaratnya nggak enakan sama tetangga gitu kan, ibaratnya. Jadi 41 itu menurut gue terlalu barbar lah, tapi suaranya emang nagih banget sih guys kalau menurut gue ya. Jadi ibaratnya kalau 41 tuh suaranya tuh kayak Slipknot lah gitu lebih apa ya, lebih berisi, lebih growl gitu ibaratnya, lebih scream, lebih teriak. Nah kalau 421 itu lebih bulat, suaranya lebih bulat, lebih merdu lah gitu ibaratnya. Lo kalau senang suara yang bulat-bulat, yang merdu, yang ibaratnya suaranya tuh kayak Michael Bublé gitu kan, halus gitu kan, lembut gitu, nggak ada serak-seraknya, jadi pure udah bulat gitu kan. Nah itu lo cocok pakai knalpot 421 ya. Lagi-lagi ini adalah selera dan preferensi, lo tinggal pilih yang mana, tapi garis besarnya gitu karena gue udah pernah nyoba. Nah kalau gue sendiri, nah ini contoh knalpot 41 nih ya, ini gue kasih contoh tuh. Nah ini header 421 tuh, dari 41. Loh tadi kan abang bilang kalau misalkan mobil itu ibaratnya gue senang sama 41, kenapa sekarang malah 41 yang gak dipakai, yang di mobil gue 421. Nah iya, lagi-lagi gue bilang ya gue nggak enak sama tetangga ya guys, karena kalau pakai header 41 itu lo nyalain mobil suaranya kayak petir guys, meledak, gila gede banget. Akhirnya gue ganti beli lagi header 421 untuk mobil ya. Jadi lo bakal ngerasain lah perbedaannya antara header 421 dan 41, bahkan saat idle sekalipun guys ya. Dengan muffler yang sama itu 41 menghasilkan suara yang lebih besar daripada header 421 ya. Jadi di sini header 41-nya gue pensiunkan dulu guys. Jadi yang gue pakai header 421 sekarang. Oke, terus masuk ke variabel berikutnya. Nah, variabel berikutnya tadi kan kita udah lihat jenis knalpot 41 dan 421, terus
ukuran pipanya. Nah, dari kita memanipulasi ukuran pipa itu juga ngaruh guys. Jadi kalau ukuran pipa semakin besar kan airflow-nya pasti lebih besar. Nah, itu biasanya buat menunjang di RPM menengah ke atas. Begitu juga kalau diameter pipanya lebih kecil ya. Itu juga pasti lebih restriktif, meningkatkan back pressure. Nah, itu mungkin bakal menunjang tenaga di RPM tengah sampai idle ya, di RPM bawah. Nah, begitu juga dengan panjang pendeknya knalpot. Gue lihat-lihat tuh di forum-forum, faktor panjangnya knalpot itu juga ngaruh guys ternyata. Jadi biasanya kalau semakin panjang knalpotnya, itu ya silinsernya sampai panjang sampai ujung gitu, biasanya akan menunjang tenaga di RPM atas. Tapi kalau lebih pendek gitu kan, itu bakal menunjang di RPM bawah ya. Gue ngelihat desain ZX25R juga mungkin aja gitu ya, knalpotnya pendek dibikin underbelly ya, memang untuk menunjang tenaga di RPM bawah ya. Secara kan 250 cc 4 silinder, mesinnya kecil banget, torsinya agak sedikit ya, banyak yang bilang lemot gitulah ya. Jadi mungkin Kawasaki mendesain knalpotnya pendek gitu ya. Apalagi lo lihat kan catalytic converternya, terus mufflernya, ada chambernya yang gue jelasin kemarin. Itu aja udah ribet. Kalau memang knalpotnya dibikin panjang gitu ya, pakai side barrel, itu pasti bakalan ini ya, menghambat kali ya menurut gua. Jadi tenaga bawahnya takutnya malah nggak ke Uber lah gitu ibaratnya. Mungkin ya, ini analisa gua aja. Oke ya, jadi begitulah variabel knalpot. Dan mungkin banyak yang bertanya lah, berarti yang bagus yang mana dong? Berarti pilihan knalpot yang mana? Ya lagi-lagi nggak ada pilihan yang benar dan nggak ada pilihan yang salah. Semua tergantung dari lo senangnya yang mana gitu. Kalau lo senang suara yang gahar, rata-rata orang mah tenaga tadi yang gue jelasin tadi, masalah tenaga lah, masalah performa lah, itu belakangan guys, nggak usah dipikirin dulu. Yang penting adalah masalah suara. Makanya gue lebih ngejelasin ke suara. Kalau lo senang suara yang scream, motor lo teriak gitu kan, apalagi lo pengen dapat perhatian di jalan gitu ya, saran gue knalpot 41 itu adalah pilihan utama lo. Dan 41 itu banyak kok yang bikin, terutama knalpot custom rata-rata 41. Dan header bawaan ini kalau nggak salah 41 deh ya. Gue nggak ini juga ya, coba gue lihat deh. Kayaknya sih 41 guys, karena dari 4 menuju 1 biasanya ada yang motong gitu kan, knalpot bawaan gitu ya. Tapi kalau nggak salah header custom banyak kan yang 41. Kalau yang header pabrikan gue nggak tahu deh yang bikin 41 tuh yang mana ya. Setahu gue kalau 421 malah banyak. 421 tuh kayak Prospeed, Acra, itu kalau nggak salah ya, lihat itu headernya 421 ya. Biasanya suaranya tuh lebih bulat, jadi kalau lo pengen suaranya adem ayem gitu ya, nggak bikin pengang gitu, mungkin cocok pakai header 421 ya. Lagi-lagi kalau lo mikirin tenaganya mungkin gitu ya, bagi sebagian orang, ini kan tenaga bawahnya loyo, kenapa gue nggak improve tenaga bawahnya dengan pakai header 421 gitu ya. Itu bener juga, gue setuju banget, bisa ngimprove tenaga bawahnya itu. Terus kalau ada yang berpikir bahwa ini kan tenaganya di atas, bagusnya tenaganya di atas ya, kenapa kita nggak improve? Ibaratnya kenapa kita nggak improve advantages-nya aja? Kenapa kita nggak ngimprove? Ya udah jelas tenaganya di atas ya, itu aja kita improve tenaga atasnya gitu. Jadi cocoknya pakai header 41. Itu juga bener banget. Ya alasannya masuk gitu loh. Ya jadi ya tergantung selera, header 41 dan 421 menurut gue nggak ada yang salah ya. Ibaratnya tapi juga nggak ada yang bener banget ya, itu semua tergantung selera lo, tergantung kapasitas, ibaratnya tergantung lo maunya kayak gimana, tergantung uang lo juga mau beli yang mana. Dan menurut gue semua alasan-alasan tadi itu benar ya. Yang penting gimana pun juga, saat lo beli knalpot, lo ngerti knalpot itu buat apa, dan lo bisa enjoy to the max lah untuk menikmati motor lo sendiri pasnya guys. Oke, jadi ya udah kalau gitu guys penjelasan gue ya, semoga sharing-sharing gue bermanfaat. Kalau memang ada yang salah lo bisa komen di bawah,
tolong berbagi ilmu juga buat kita semua, kepada semua viewers. Kalau pengen ada sesuatu yang mau disampaikan, nah tulis di komen di bawah nih. Dan gue takutnya ada salah-salah kata gitu kan, lo tinggal koreksi di bawah. Dan gue berterima kasih banget yang komen, lo udah bisa membuat gue juga lebih pinter. Gue juga banyak belajar dari kalian guys, jadi gue ucapkan terima kasih sebelumnya nih guys. Oke, jadi gitu aja sharing gue. Thank you banget yang udah nonton. Please jangan lupa untuk subscribe ke channel gue. Gimana pun juga subscribe itu bikin gue semangat untuk bikin konten-konten baru selanjutnya guys. Dan subscribe itu gratis loh guys. Lo tinggal klik tombol merahnya itu subscribe, terus ada loncengnya juga diklik juga biar lo dapat notifikasi kalau gue lagi bikin konten baru pastinya. Ya udah guys, kalau gitu thank you banget yang udah nonton. See you next video. Wassalam.